Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa karya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sudah lewat pada pertemuan sebelumnya fasal di antara akibat dari dosa melepas nama-nama kebaikan dan pujian serta kemuliaan pada hamba dan menghiasinya dengan nama-nama kerendahan dan kehinaan. Kemudian disusul dengan pembahasan di antara akibat dosa secara khusus memberi pengaruh pada kurangnya akal. Dan kita sudah baca sebagian pembahasan di sini. Di antaranya keterangan beliau rahimahullahu ta'ala bagaimana khitab Al-Quran itu diarahkan kepada ulil uqul wal albab, kepada para pemilik akal, para pemilik lub, pikiran yang paling jernih. Seperti wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada aku wahai ulil albab. Sebab takwa itu jalannya orang-orang berakal, jalannya ulil albab, orang-orang yang berakal. Berarti sebaliknya, keluar dari jalan takwa itu jalannya orang-orang yang rusak akalnya, jalannya orang-orang yang rusak akalnya. Kemudian kata beliau lebih jauh, wa kaifa yakunu aqila wafiral aqli man ya'si man huwa fi qabdati wa fi dari wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu faya'si wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Kata beliau, bagaimana seorang
bisa menjadi berakal, bisa penuh akalnya, sementara dia menentang, menyelisihi, bermaksiat kepada dia yang justru dia itu dalam genggamannya. Maksudnya, gimana dianggap berakal seseorang yang mana dia bermaksiat kepada Allah, padahal Allah menggenggamnya, padahal dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana bermaksiat kepada Allah, padahal Allah senantiasa mengetahuinya, melihatnya, menyaksikannya. Kemudian dia bermaksiat, bisakah dianggap berakal? Padahal dia dalam pandangan Allah tidak pernah lepas darinya. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhiti wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu alayhi wa la'natahu lahu wa ib'adahu min qurbi wa taradahu min an babi wa i'radahu anhu wa khidlanahu lahu wa takhliyata bainahu wa baina nafsihi wa aduwwihi wa suqutahu min 'ainihi wa hirmanahu ruha ridah wa hubbihi wa qurratal 'aini bi qurbihi wal fawza bi jiwarihi wan nadhara ila wajhihi fi zamrati awliya'ihi ila ad'afi dhalika min karamati ahli ta'ah wa ad'afi dhalika min uqubati ahli al-ma'siyah. Kata beliau, bagaimana dianggap berakal? Justru dia menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk berada di atas kemurkaannya yang Allah murkai. Setiap waktu dalam maksiat, justru dia memanggil murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maksiatnya justru dia menjauhkan dirinya dari kedekatan kepada Allah. Dengan maksiat itu justru dia tertolak dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpaling darinya. Dengan maksiat Allah semakin merendahkannya. Allah berlepas darinya, antaranya dengan jiwa dan musuhnya. Gimana dianggap berakal orang yang senantiasa justru mengundang, senantiasa berbuat yang mengakibatkan jatuhnya dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkannya dia dari ruh keridaan Allah dan cintanya, diharamkannya dia dari qurratal ain, kenikmatan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan dari kemenangan, mendapatkan perlindungannya, diharamkan dari memandang kepada wajahnya bersama dengan kelompok wali-walinya, dan berlipat-lipat lagi yang merupakan karamah orang-orang yang taat, dan berlipat-lipat lagi yang merupakan akibat bagi para pelaku maksiat. Jadi kesimpulannya, gimana sampai dianggap orang berakal? Orang yang bermaksiat, yang justru maksiatnya itu justru semakin menjauhkan dia dari kemuliaan yang tiada batasnya, dan mendekatkan, memasukkan dia dalam kehinaan, penderitaan yang tiada batasnya pula.
Berakalkah orang yang seperti itu? Fa ayyu aqlin liman athara liddata sa'ah aw yawm aw dahr thumma tanqadi ka'annaha hul lam yakun ala hadha an-na'im al-muqim wal fawz al-'azim bal huwa sa'adatu dunya wal akhirah. Kata beliau, akal manakah akal? Manakah akal untuk mereka yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat, kelezatan sehari, kelezatan satu zaman, yang kemudian kelezatan itu akan sirna seluruhnya seperti mimpi, seperti tidak pernah ada. Dia dahulukan itu terhadap kenikmatan yang terus menerus, kebahagiaan yang teramat besar, kemenangan yang teramat agung. Bahkan itu adalah kebahagiaannya dunia dan akhirat. Masuk akal kan? Dia kejar nikmat sesaat untuk dia lepas ke nikmatan abadi. Nah, di situ terpahami jelas bahwa maksiat itu langsung memberi pengaruh rusaknya akal. Sebab kalau berakal, tidak mungkin dia mengutamakan yang sedikit melepas yang banyak, mengutamakan yang mulia melepas apa? Mengutamakan yang hina melepas yang mulia, mengutamakan yang kecil melepas yang besar. Walal aqlul ladzi taqumu bihi alaihi hujjah lakana bimanzilatil majanin bal qad yakunul majanin ahsana halan minhu wa aslama aqibah. Fahada minal wajh. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, seandainya bukan akal yang dengannya tegak hujjah, maka pelaku maksiat itu persis sama dengan orang-orang gila. Bahkan orang gila itu lebih baik keadaannya, lebih selamat akhirnya dibandingkan dengan pelaku maksiat. Ini kengerian maksiat sehubungan dengan rusaknya akal dari satu sisi ini. Sebentar boleh jelaskan sisi yang lain. Baik, tadi beliau mengatakan pelaku maksiat yang sampai meninggalkan ini kemudian untuk meraih sesuatu yang rendah, yang hina, itu kata Syekh, seandainya bukan akal yang dengannya tegaknya hujjah, maka dia sudah sama dengan orang gila. Orang gila kan tidak berakal. Orang gila kan tidak berakal. Orang gila mau minum apa terserah, mau makan apa dia tidak tahu. Sambil tidak berakal. Mau pakaian apa terserah. Dia telanjang dia apa, orang gila tidak peduli. Dia mau ambil, dia mau apa, orang gila tidak peduli. Karena orang gila hilang akalnya. Terus pelaku maksiat yang telanjang, yang makan makanan haram, itu masih punya akal. Dalam tinjauan akal yang dengannya tegak hujjah, masih punya akal dia. Tapi berbuat seperti orang gila. Jadi mana yang lebih baik? Orang gila. Orang gila kalau dibilang telanjang, ya orang pahami, memang pemomor. Tapi kalau orang pintar, telanjang, lebih gila lagi.
Orang gila telanjangnya tidak ada modelnya. Tapi orang-orang yang masih punya akal, telanjangnya dimodel, diberikan sesuatu yang mahal. Jadi mana yang lebih berakal? Maksiat langsung menjatuhkan akal itu, merusak akal. Dan Syekh menekankan kerusakan akal mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena mereka lebih mengutamakan sesaat kenikmatan di dunia yang sesaat, meninggalkan kekekalan kenikmatan di akhirat. Sisi yang kedua, kata beliau, wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqlil ma'ishi falawla al-ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsanu aqli 'asina. Walakin al-ja'iha 'ammah wal jununu funud. Faya ajaban law sahhatil uqul la'alimat anna tariqa tahsil al-liddati wal farah was sururi wa tibil 'aish innama huwa fi ridha manin na'imu kulluhu fi ridha wal alam wal 'adabu kulluhu fi sakhatihi wa ghadabihi wa fi ridahu qurratul 'uyun وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرد بالدنيا وما فيها عودا منه ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير مما يشوب تنعم المترفين من الحموم والغموم والأحزان والمعارضات بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين أخريين أعظم منهما وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فلا إله إلا الله ما أنقص أقل من باع الدر بالبعض والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun pengaruh akibat maksiat terhadap kurangnya akal al-ma'ishi. Kalau tadi akal agama, iya, terhadap akhirat hancur. Sekarang akal ma'ishi, akal yang dengannya orang kerja
supaya dapat makanan. Kan perlu akal itu. Kenyamannya nenek. Ya mere. Oh dia nenek. Yang mau mere. Itu akal manusia. Ditawarkan kerja satu hari dengan pekerjaan 1, 2, 3, gajimu 100.000. Yang lain tawarkan lagi kerja. Kerja yang sama 1, 2, 3 dengan gaji 500.000. Ayo orang berakal pilih yang mana? Sama pekerjaannya, sama waktunya. Pilih yang 100.000 atau 500.000? 500.000. Itu akal itu. Itu juga akal. Tapi itu akal ma'isyi. Akal yang dengannya orang hidup. Nah, ternyata kata Syekh, pelaku maksiat akal ininya pun rusak. Kata beliau, seandainya bukan karena bersyirikatnya dalam kekurangan ini, maka betul-betul akan nampak bagi orang yang taatnya kita cacatnya, kurangnya akal orang-orang yang bermaksiatnya kita. Hanya masalahnya bencana teramat luas merata dan kegilaan sudah beraneka ragam bentuknya, sehingga sulit terdeteksi, sulit terlihat. Wal jununu funun. Ini kalimat Syekh ini, al-jaihatu ammah wal jununu funun. Sementara kegilaan funun, beragam bentuk, berjenis-jenis. Bahkan kegilaan kata beliau sudah jadi apa? Pekerjaan yang beragam. Sudah menjadi keahlian-keahlian. Ada orang terlihat ahli, padahal sebenarnya orang gila. Itu di zamannya Syekh, dan di zaman sekarang semakin banyak model seperti itu. Kenapa gila? Kurang akalnya. Sebab pekerjaan itu sebenarnya dalam tinjauan akal sangat merugikan dia. Tapi kalau ia sudah terlalu gila orang, kegilaan sudah teramat banyak bentuk dan ragamnya, akhirnya orang tidak sadar. Sepakat orang gila tidak punya akal. Kenapa? Dia dahulukan yang kotor, tidak peduli yang bersih. Itu orang gila. Dia dahulukan yang kotor, tidak peduli yang bersih. Dia dahulukan yang dia pilih yang kotor-kotor, yang busuk-busuk, tidak peduli yang harum. Itu kegilaan. Terus kalau orang berakal justru seperti itu. Dan model seperti itu banyak juga dalam kehidupan. Banyak dalam kehidupan mencari kerja. Rusak akalnya orang. Hanya yang seperti ini sulit sekali dideteksi saat ini. Kenapa? Karena bencananya sudah terlalu merata tersebar, dan kegilaan itu sendiri sudah beraneka ragam bentuknya. Kemudian kata beliau, sangat menakjubkan, sangat mengherankan. Seandainya akal itu sehat, maka pasti dia akan mengetahui bahwa jalan untuk meraih kelezatan, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih ketentraman, untuk meraih nikmatnya hidup, anyaman natallasa. Kalau akal sehat, maka akan mudah memahami bahwa untuk meraih nikmatnya hidup itu tidak lain kecuali hanya
kalau berada di atas keridhaannya, dia yang seluruh kenikmatan ada di tangannya. Kalau kita berlepas dari dia yang seluruh bencana dan azab hanya ada dalam murkanya dan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang berakal. Orang berakal dalam hidup, mau makan enak, mau nikmat hidupnya, mau nikmat makannya, mau nikmat tidurnya, mau nikmat bahagia dalam hidup berumah tangga, dalam hidup pribadi, dalam hidup bermasyarakat. Maka apa? Orang berakal pasti tahu nikmat seperti itu ada pada pemiliknya. Ada pada pemiliknya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup bahagia selamat dari bahaya, selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari bahaya, bencana dan semakna dengan itu, penderitaan, kegelisahan dan semakna dengan itu. Itu orang bahagia. Kalau orang berakal, maka apa? Dia tahu bahwa untuk selamat hanya ketika kita dicintai oleh yang memiliki bahaya itu. Orang berakal tahu bahwa kita akan celaka, sengsara kalau kita berada dalam murkanya dia yang memegang bahaya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, hanya dalam keridaan Allah kenikmatan hidup itu. Hanya dalam keridaan Allah kebahagiaan jiwa itu. Hanya dalam keridaan Allah hidupnya hati. Hanya dalam keridaan Allah lezatnya kehidupan ruh. Hanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala baiknya hidup kita. Hanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala kelezatan kehidupan. Hanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat terindah akan kita peroleh. Yang mana semua ini, semua kenikmatan ini, kalau nikmat yang sebenarnya ini dalam hidup di dunia, kalau seandainya sedikit dari nikmat yang sebenarnya dalam kehidupan dunia ini ditimbang dengan kenikmatan dunia semata, maka tidak bisa menggulinya. Bahkan kalau seandainya hati itu sempat merasakan nikmat yang sebenarnya yang ada dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan dunia, walaupun sedikit hati rasakan, maka hati yang sudah merasakan nikmat ini tidak akan pernah ridha terhadap dunia beserta segala gantinya yang ada di dalamnya, beserta segala isinya sebagai pengganti dari nikmat yang sebenarnya. Baik, maksudnya di sini Syekh ingin memahamkan ini dari sisi akal-akalan ini, dari sisi akal-akalan kehidupan dunia. Lihat, maksiat membuat akalnya, orang dalam mencari kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu rusak. Lihat, pelaku maksiat, dia cari nikmat di mana? Uang, walaupun haram. Makanan, walaupun haram.
wanita walaupun haram, kedudukan walaupun haram, akalnya dia menganggap disitulah kelezatan. Itu akalnya. Ini khusus di dunia dulu. Kalau di alam barzah jelas itu rusak betul akalnya kalau mau dibandingkan. Ini di dunia saja. Kita mau perbandingan dunia saja. Sangat berbeda. Orang berapapun banyak uangnya haram, berapapun banyak perempuannya haram, pelacur semuanya. Hebat luar biasa cantiknya. Dia rasakan nikmatnya. Dibandingkan dengan orang yang punya uang halal dari hasil yang halal, kemudian dia beli makanan yang halal, dia nikmati, maka ini saat dia makan itu lebih nikmat betul, itu langsung terasa bagi orang yang berakal walaupun tidak beragama. Ini dalam tinjauan bukan alam barzah akhirat, itu lebih nikmat, itu dia rasakan dibandingkan dengan orang yang makan haram. Bahkan orang yang terbiasa makan haram, kalau sudah terbiasa makan haram, yang kadar haramnya misalnya keharaman 1000, maka tidak tentram lagi dia, kecuali harus cari yang lebih haram sampai 1.000.000 haram. Dia harus meningkat. Tapi kalau si tukang beca, si buruh, si ini kerja halal, kerja halal, dari hasilnya dia berikan sesuatu yang tidak ada artinya dengan dibandingkan si kaya yang cari yang haram ini. Tetapi itu rasanya luar biasa nikmatnya. Kenikmatan yang dia rasa ini saat makan dari sesuatu yang halal, itu apa? Tidak bisa dirasakan oleh si kaya yang berlimpah hartanya tetapi haram, ribawiyah, tipuan, perjudian. Banyak uangnya uang perjudian, banyak uangnya uang ribawiyah, banyak uangnya uang hasil penjualan narkoba, banyak uangnya uang hasil saham-saham judi. Dia rasakan nikmat, nyaman, itu sesaat saja. Sekedar dirasa nikmat itu berbeda dengan rasa nikmat yang dirasakan oleh pedagang, yang berdagang dengan ikhlas, ridha, dapat alhamdulillah bisa beli. Belum lagi nikmat dia kasih makan anak istrinya, nikmat tersendiri. Kebahagiaan anak istri itu dapat sesuatu yang halal, itu lebih membahagiakan. Sementara yang ini punya keluarganya dikasih berlipat-lipat uang satu rumah, tetap tidak bisa bahagia. Orang berakal pilih yang mana? Dari sisi ini saja salah betul cara memilihnya. Apa sebabnya? Maksiat merusak akal. Maksiat merusak akal. Para pezina, zani dan zania, para pelacur, orang-orang yang tidak terjerumus dan diselamatkan dari perkara itu, diajak oleh syaitan supaya terjerumus. Ajakannya itu terasa, bagusnya itu, enaknya itu. Padahal pezina, pelacur itu sendiri betul-betul menderita dalam perbuatan itu. Kenikmatan hubungan suami istri itu dalam kehalalan. Halal dinikmati itu lebih luar biasa nikmatnya. Karena itulah pezina, berzinah di sini, tidak puas, berzinah di sini, tidak puas, berzinah di sini, tidak puas. Dia tidak rasakan kenikmatan. Sama tadi makanan halal, haram, minuman halal, haram, seperti itu. Orang berakal pilih yang mana? Hanya demikianlah. Syaitan itu apa? Syaitan itu memperindah, menjanjikan, tapi hakikat
kemiskinan, kefakiran, kehinaan, kenistaan, yang ujung-ujungnya jurang kehinaan neraka. Itu pun kata Syekh, bersamaan dengan itu sudah menderita dia makan banyaknya makanan, tidak nikmat-nikmat, tidak puas-puas, tidak bersorokna, makan lagi, tidak bisa kenyang-kenyang, sampai menderita. Kalau si miskin dari sesuatu yang halal, dia makan nikmat betul, hasil yang dia makan berberkah, semakin kuat di atas kehalalan. Kalau yang ini tidak terasa nikmat. Kalaupun ada nikmat, nikmat hiasan, tipuan, supaya semakin kekal dalam keharaman. Yang selanjutnya apa? Semakin teracuni, semakin teracuni, semakin teracuni. Itu pun, kata beliau, itu pun orang yang berakal, orang berakal yang taat itu, orang yang berakal yang taat itu, yang dengan akalnya dia cari yang halal dan seterusnya, itu merasakan nikmat dalam kehidupan dunia lebih besar daripada nikmat yang dirasakan oleh orang yang berfoya-foya, berbangga-bangga itu. Kenikmatan mereka, lihat ini Syekh Qulai, kenikmatan si miskin yang dianggap miskin, tetapi dengan kehalalan di atas ketaatan, kenikmatan yang dirasakan itu, kenikmatan yang sudah nikmatnya mengalahkan dia, kenikmatan ini pun tidak tercampuri dengan hal-hal yang merusak kenikmatan. Beda dengan kenikmatannya orang-orang yang kaya itu, tercampuri dengan humum, gelisah, humum, khawatir, gundah, gulana, kesedihan, dan beragam penyakit-penyakit yang datang. Maksudnya begini, lihat, yang miskin cari yang halal, akalnya dia gitu, ini halal. Kuliah jama-jama kaman, tidak sibuk-sibuk harus pinjam ribawiyah. Saya dapat yang ini, saya sudah bisa makan, anak istri saya nyaman nah. Yang juga kalau toro, sobek-sobek nah, racak tipan nah, nak kelupain kan. Bambang-bambang nah boleh, bebe-bebe. Tidak pernah orang kaya makan seperti itu. Padahal di tempat yang paling mewah, makanan yang paling lezat, tak pernah ada lezatnya seperti itu. Makanan yang halal, ada sedikit kopi nyaman. Yang suka kopi, yang suka teh, wah ini enak. Yang halal, tapi orang kaya haram. Dia menganggap kalau makan ini, wah nikmat sekali. Wah ini makanan topnya orang Jepang ini, ada khamarnya. Wah ini makanan topnya orang Belanda ini, ada babinya. Wah ini makanan topnya orang ini nih, ada racun-racun. Dia bilang, oh top ini, paling hebat ini, paling banyak isinya itu. Lihat apa yang terjadi, dia makan, kenikmatannya salah. Apa yang terjadi selanjutnya? Terkena humum, dapat dosa. Kalau ini dapat pahala. Makanan yang haram masuk ke dalam, berarti apa? Api neraka yang dia masukkan. Itu kalau berhubungan dengan alam barzakh akhirat. Tapi di dunia akan dapat akhir apa? Makanan haram itu akan membuat apa? Itu mempengaruhi akal. Semakin mempengaruhi akal, semakin tidak bisa melihat yang halal, hanya semakin melihat yang haram saja. Ditambah lagi akan dipenuhi dengan humum, khawatir, gelisah. Wah jangan-jangan, lebih gelisah. Lihat orang miskin punya uang, menderita tidak? Tidak menderita, tidak perlu satpam, tidak perlu apa. Santai dia punya uang, nyaman.
Tapi orang kaya punya uang, habis judi, sudah menjudi dia. Oh dia lihat, oh iya, banyak uang. Habis itu apa? Oh iya, saya tahu. Khawatir, luar biasa, kegelisahan. Ditambah lagi kata beliau, bahkan terjadi antara dua nikmat ini, dia rasakan dua nikmat ini, kemudian dia menanti dua nikmat yang lainnya yang lebih besar dari keduanya. Ini maksudnya Allah alam, nikmat di alam barzah, nikmat di negeri akhirat, atau nikmat agama dan nikmat akhirat. Maksudnya saat dia makan sudah rasakan nikmat. Kemudian makanan halal ini memberi kebaikan. Tidak ada efek, justru memberi kebaikan. Menambah berkah. Terus nanti akan dapat nikmat lagi. Banyak nikmat kalau di atas ketaatan. Banyak nikmat di atas ketaatan. Misalnya apa? Habis makan lahir apa? Kesyukuran. Syukur bertambah. Habis makan lahir apa? Alhamdulillah, bertambah pahalanya. Habis makan dapat apa? Dapat ampunan. Habis makan dia bisa dapat ampunan. Kenapa? Dalam hadis Allah akan ampuni hamba makan. Kemudian dia syukuri dan dia bilang alhamdulillah, gugur dosanya. Lihat yang halal, enaknya itu hidup taat. Enaknya itu hidup taat. Makan menggugurkan dosa, bukan berpikir ini. Makan gugur dosanya. Bahkan dalam hadis makan sampai kepada keridhaan Allah. Dalam hadis innallaha la yarda, sungguh Allah betul-betul ridha, akan ridha kepada hamba yang memakan, minum walaupun sesuatu, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Dia puji Allah. Itu kenikmatan paling besar dari sesuatu yang halal. Langsung terasa apa? Sesuatu yang halal itu merespon hati, merespon jiwa. Untuk apa? Bersyukur kepada pemberi nikmat. Syukur itu lebih nikmat dari semua nikmat dunia. Sebab syukur bermanfaat dunia, alam barzah, akhirat. Sementara semua nikmat dunia sirna beserta sirnanya dunia. Coba lihat, orang yang berakal pilih apa? Pilih yang ini. Sekedar merasakan sedikit nikmat dunia, dapat sesuatu yang sangat berarti, sangat mahal, yaitu kesyukuran, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang jahat, pelaku maksiat, sudah dengan makanan haram, menderita, berdosa, menderita, apa yang dia dapat lagi? Semakin ingkar, semakin tertutup, semakin durhaka, semakin berdosa, semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo jemaah, ini sekedar makan saja ini dan minum di dunia ini sudah terjadi perbedaan yang sangat besar. Orang berakal akan pilih apa? Akan pilih jalan ketaatan. Tapi demikianlah maksiat menutup akal. Kemudian mungkin ada yang bilang, tapi kan orang yang miskin, orang yang baik-baik tetap menderita juga. Ini saya kata bilang, apa yang mereka rasakan di balik nikmat hidup itu berupa penderitaan itu hakikatnya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa. Apa itu? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kam ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian menderita, maka sungguh mereka juga menderita, sementara kalian mengharap dari Allah apa yang mereka tidak akan pernah bisa harapkan. Maksudnya penderitaan dalam kehidupan dunia itu harus ada.
makan, sama-sama makan, una bagi kababagi. Orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jahat, kababagi lagi. Harus dilewati itu. Apalagi kalau sakit gigi, sariawan lagi, marah lagi. Orang baik, semua harus lewati itu. Penderitaan seperti itu bukan ukuran sama. Tidak ada kesamaan di situ. Penderitaan itu sesuatu yang memang harus dihadapi oleh semua yang hidup. Semua yang namanya kehidupan harus melewati itu. Gelombang harus naik turun. Tidak boleh tidak. Perbedaannya orang yang taat dengan pelaku maksiat. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharap dari Allah apa yang mereka mustahil bisa harapkan. Berbeda. Sebagian orang lihat orang-orang yang kurang belajar, orang pelaku maksiat dan seterusnya, lihat ada orang, bagusnya ketaatannya, masya Allah, baiknya dia, tapi menderita terus, rugi, terbakar tokonya, langsung dia bilang berpikir apa? Sikap menjatuhkan. Kita katakan kalau orang-orang taat mendapatkan penderitaan itu beda. Pertama, kenapa? Satu, penderitaan itu sama. Siapapun yang namanya manusia pasti hidup melewati penderitaan. Coba. Yang kedua, kita mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Yang ketiga, ini yang Nabi tetapkan, Nabi sampaikan kepada setiap muslim, tak satu pun penderitaan, bahkan Nabi rinci, satu duri, bukan banyak duri. Kalau antum jalan di tanah, berapa banyak memang yang menusuk itu. Antum masuk ke top, ke gudang, ke top, ke mana, ke sawah, pergi, itu banyak sekali itu duri. Ini sekedar satu duri, itu sudah menjadi apa? Penggugur dosa untuk orang yang taat, untuk seorang muslim. Sudah jadi penggugur dosa. Capek, memang harus capek. Tidak ada orang tidak capek di dunia. Orang sholat harus bersungguh-sungguh, capek. Tapi capeknya orang sholat, orang yang beribadah, itu penggugur dosa. Belum pahala sholatnya, bukan pahala sholatnya. Ini sekedar capeknya, letih, penggugur dosa. Poso, penggugur dosa. Orang yang taat capek, orang yang maksiat capek juga, letih juga. Itu capek letihnya tambahan azab. Berbeda. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Justru musibah bagi orang yang taat itu apa? Tanda bahwa Allah inginkan padanya kebaikan. Apalagi jamaah, ada musibah yang memang khusus berhubungan dengan agama. Khusus berhubungan dengan agama. Semakin hebat agama seseorang, harus semakin kuat menghadapi cobaan. Ini khusus, tidak boleh tidak. Sebab agama itu mutiara paling berharga, harta paling berharga. Harus dengan perjuangan. Harus siap menghadapi musibah, harus siap menghadapi cobaan, baru bisa didapat. Itu sudah masuk kaidah akal itu. Semua yang paling berharga, cobaannya paling besar. Pelaku maksiat, mengejar maksiat, harus mati-matian. Berjudi itu mati-matian. Mengejar perempuan itu mati-matian. Mengejar kekuasaan itu mati-matian. Habis-habisan dalam dosa ini. Pencuri, berapa banyak pencuri sudah ditebas, sudah dipotong, sudah ditembak, sudah tetap pencuri. Dia harus lewati itu kalau memang mau jadi pencuri hebat katanya. Semua yang namanya usaha, kalau besar bagi dia, pasti harus berjuang. Apalagi usaha yang betul-betul besar.
agama. Nabi SAW bersabda, yubtala rajul ala hasabi dini. Seseorang akan dapat bala sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqah, fa in kana fi dinihi salaba, zida fi bala'i. Wa in kana fi dinihi riqqah, khuffifa anhu. Jika pada agamanya salabah, terdapat kekuatan, kuat dia dalam beragama, maka apa? Ditambah balanya. Itu sunnatullah, harus dilewati. Dan kalau agamanya ringan, enteng agamanya, tidak terlalu kuat, maka apa? Allah Maha Adil, khuffifa anhu, diringankan juga. Dalam beragama, Allah tidak akan bebani seseorang, tapi Allah tidak akan biarkan hamba kalau memang bisa dapat terbaik. Pasti dicoba, pasti diuji supaya dapat yang paling baik. Itulah cobaan, penderitaan bagi orang yang taat. Sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak taat, sangat berbeda seperti kuningnya emas dengan kuningnya tai. Sangat berbeda. Jadi jangan berpikir dalam beragama tidak ada penderitaan, mustahil. Dalam beragama harus siap menghadapi cobaan. Semakin hebat beragama, harus semakin siap. Dan bersamaan dengan itu, musibah juga menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menjadi sebab datangnya kesabaran, menjadi sebab datangnya kesyukuran. Bahkan di balik musibah, ini lebih hebat lagi. Di balik musibah ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang beda rasanya dengan kenikmatan dan kebahagiaan di balik nikmat. Nikmat di balik musibah itu tidak bisa didapatkan oleh pelaku maksiat. Ada nikmat di balik musibah. Sebagaimana sabda Nabi ketika menjelaskan perkara ini, wala ahaduhum ashaddu farahan bil musibah min ahadikum bil bala bil ata. Bil bala min ahadikum bil ata. Kata Nabi SAW, dan salah seorang dari mereka, Nabi dan pengikut Nabi, itu apa? Lebih dahsyat bahagianya saat dapat musibah dibandingkan bahagianya salah seorang dari kalian saat mendapatkan pemberian. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan di balik musibah. Kalau orang paham ilmu ini, maka apa? Tidak akan terpengaruh dengan ucapan orang-orang bodoh yang belum mengerti, yang tidak paham bahwa rajinna sembahyang Pak, dapat juga di musibah. Singkat membaca itu kau tenai sembahyang. Ini tidak makan riba, tapi tetap dapat musibah. Ini makan riba, dapat musibah. Sama. Apalagi kalau dia lebih salah lagi, karena dia lihat, oh ini, dia tidak dapat riba, musibah. Ini yang main riba itu masih bagus-bagus ini. Hati-hati yang ini. Kalau pelaku maksiat masih dibiarkan, itu lain lagi itu. Kalau masih dibiarkan, itu istidrat, perlalaian. Supaya apa? Supaya tambah kental maksiatnya, tambah mengerikan maksiatnya, supaya apa? Azabnya nanti lebih mengerikan lagi. Dan Allah saat mengazabnya Maha Adil, diazab sesuai dengan kadar maksiatnya. Hati-hati pelaku maksiat yang dibiarkan, tidak ditegur dalam maksiat. Justru kalau ditegur dapat musibah, itu apa? Allah masih baik kepadanya, masih ditegur supaya kembali. Yang dengan kembali akan menjadi kebaikan besar baginya. Beliau tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, la ilaha illallah. Betapa kurangnya akalnya orang yang menjual intan untuk mendapatkan kotoran. Jadi langsung dicontoh. Betapa kurangnya akal seseorang yang melepas misk, parfum yang paling harum untuk mendapatkan apa? Tai bambang. Pembambangan itu aja. Betul. Betapa kurangnya akal seseorang meninggalkan pertemanan
orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Untuk mendapatkan apa? Dia lepas ini jalannya orang yang diberi nikmat. Untuk mendapatkan apa? Pertemanan orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah laknat, orang-orang yang Allah persiapkan. Akhir perjalanan mereka Jahannam yang mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari maksiat dalam beragam bentuknya, mengokohkan kita di atas jalan ketaatan, kemuliaan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi ilmu, kekuatan kepada kita untuk berlepas dari maksiat yang belum kita bisa berlepas darinya, menuntun kita untuk senantiasa memperbanyak amalan guna menggugurkan efek akibat dari maksiat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk memperbanyak istighfar, guna semakin selamat dari maksiat. Dan khusus di hari-hari ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberi kekuatan untuk memperbanyak taubat istighfar. Taubat istighfar saat-saat ini akan menjadi taubat istighfar paling Allah cintai, paling mulia, paling hebat. Demikian pula doa dan pikir serta amalan yang lainnya. Saya seorang bos. Ketika saya mendapati karyawan saya mandiri, yakni membuka usaha yang sejenisnya dengan saya tahu bahwa rezeki sudah tertakar, tidak akan mungkin tertukar. Tetapi saya merasakan tidak ridho pada karyawan saya, karena saya sudah ajari ilmu bisnis. Setelah itu dia pintar, lalu dia malah meninggalkanku. Yang seperti ini ada kisah. Ambil kisah ini. Ada ikhwah. Ini ikhwah ini. Orang Polman, tukang kayu. Dia cerita saat kita di atas puncak, lagi makan durian. Cerita-cerita apa kerjanya, dia sebutkan kerjanya. Ternyata ikhwah ini, tukang kayu, pembuat kayu, pusengka, gazebo, rumah-rumah kayu, lemari-lemari, kuseng-kuseng, semacam itu. Ahli dia. Dia, Masya Allah, lihat rahasia suksesnya dia. Ini lihat rahasia suksesnya dia dan bahagianya dia kerja. Dia sukses kerja sebab berberkah dan dia bahagia betul kerja. Ini rahasianya. Dia membuka, memang mencari orang yang mau kerja sama dia. Kasih, dia gaji, dia ajar sampai pintar. Setelah itu di antara karyawannya yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun pintar, justru dia membukakan tempat di depannya. Dia bantu lagi buka tempat usaha yang sama, usaha kayu yang sama. Dia bantu buka. Paretodo mah. Masih ada masalah dapat pesanan ini susah diselesaikan, masih datang ke dia, dikasih lagi ilmu. Ini subhanallah. Ini apa ini? Ilmu yang membuat orang seperti itu. Itu kekuatan akal. Sebab dia tahu hakikat kerja cari apa. Dia tahu orang kerja cari apa. Kalau orang kerja sekedar cari uang, baik saingan. Kalau orang kerja cari keutamaan Allah, maka itu bukan saingan. Justru apa? Modal. Ini modal saya. Ini modal saya. Ini pendukung saya. Ini kekuatan saya. Kalau orang cari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita paham tidak paham akan berbalik. Minimal langsung kita akan merasakan apa? Langsung kita rasakan apa? Hilangnya hasad di dalam diri. Orang yang selamat dari hasad adalah orang yang betul-betul hebat, luar biasa hatinya. Dan orang masuk surga disesuaikan dengan kadar hati, kesucian hati. Sulit masuk surga kalau masih ada hasad. Dan hasad nanti bisa dilepas, hancur kalau modelnya seperti tadi. Ayo, pilih yang mana? Selamat dari hasad? Iya. Selamat dari hasad? Iya. Atau tetap gelisah? Tetap gelisah. Mau selamat dari hasad? Justru bantu. Bantu. Selamat dari hasad, bukan hanya hasad, dendam, dengki, keinginan berbuat jahat kepada orang lain, itu hilang semuanya. Hati semakin bersih. Dan ada sifat-sifat terpuji yang bisa mengangkat orang sampai ke derajat tertinggi, tidak bisa diangkat. Dan sementara apa? Sholatnya dia tidak bisa mengangkatnya. Ini diantaranya nih, sifat-sifat seperti ini. Akhlak. Kedudukan akhlak di surga itu luar biasa, tak tertandingi. Dan ini kesempatan. Cobaan ketika masih ada tidak suka, itu cobaan. Hadapi. Astagfirullah. Saya harusnya bantu. Supaya apa? Selamat hati. Semakin baik, berberkah, semakin bahagia, semakin berberkah. Lagi pula, coba gunakan pikiran. Coba gunakan pikiran. Iya. Orang ini kerja karena ilmu kita. Iya, karena ilmu kita. Dia kerja yang baik, halal. Iya, karena ilmu kita. Dengan itu apa? Dia bisa kasih makan dirinya yang halal. Siapa yang dapat pahalanya? Kita. Dia kasih makan anak keluarganya halal. Siapa yang dapat? Kita. Jadi apa? Ini pabriknya kita, pabrik dapat pahala. Kalau kita tidak suka, tidak dapat pahalanya. Jangan. Justru semakin dapat pahala. Ditambah lagi, ini tambah lagi. Justru rahasia berkah, kalau kita jadi sebab, orang dapat berkah. Ada terlalu banyak, iya. Usaha kita semakin bertambah, justru karena kita membantu orang lain. Banyak sebab, semakin bertambah usaha. Sudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang komunis. Mau sukses dalam berusaha, maka apa? Berbagi. Berbagi. Iya, hanya mereka komunis atau orang kafir. Iya, yang dia kejar apa? Berbagi supaya apa? Kembali lebih banyak. Itu cara berpikir orang kafir. Berbagi dan kembali itu sunnatullah, itu pasti. Itu sunnatullah. Air mengalir dari atas ke bawah, itu sunnatullah. Itu sunnatullah, pasti itu. Berbagi orang pasti kembali. Itu sunnatullah. Hanya orang kafir niatnya apa? Orang beriman lain niatnya. Iya, keridhaan Allah. Dan sehebat-hebat berbagi, ada orang berbagi hartanya, hasil usahanya. Sehebat-hebat berbagi adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Kalau sekedar hasil usaha kita kasih orang, dia makan 1 hari 2 hari selesai. Tapi kalau kita kasih ilmu, apa? Dengan ilmu itu dia bisa makan sampai berapa puluh tahun, dan bisa dikasih masih makan orang berapa ratus bahkan ribuan orang dengan sebab kita. Ayo, siapa yang untung? Siapa yang untung? Kita beruntung. Itu cara berpikir orang berakal. Tapi demikian jamaah, perkara hati sering. Iya. Sebab hati apa? Mau banyak. Hati itu apa? Hati itu zaluman jahula, zalim dan bodoh.
Jadi kalau ada masih perasaan tidak enak, itu artinya sifat kejahilan dan kezaliman itu harus kita lawan. Dan semua orang tidak bisa selamat situ. Iya, saya dan jamaah dalam kondisi-kondisi tertentu setiap orang akan mendapatkan musibah itu. Saya mungkin dalam kondisi ini, tidak apa-apa, bisa saya berbagi. Tapi dalam kondisi yang lain, belum bisa, masih harus belajar lagi. Iya. Antum bisa dalam perkara itu, tapi dalam kondisi yang lain belum bisa berbagi. Maka harus belajar lagi. Itulah hidup dan itulah gunanya majelis ilmu. Iya, untuk terus menambah ilmu, guna membersihkan diri kita dari sifat-sifat jelek, kotor yang memang harus dibersihkan sebelum masuk surga. Harus dibersihkan sebelum masuk surga. Kemudian yang terakhir, kalau dapat perasaan seperti ini, langsung minta kepada Allah supaya hati dikokohkan, hati dibersihkan. Minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah SWT.